Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, sudah hampir 1 tahun ini kita sedang diuji dengan sebuah wabah penyakit yang bahkan di beberapa negara sudah menjadi musuh yang sangat nyata. Di Indonesia juga sudah menjadi peringatan dari pemerintah terkait dengan penyakit ini. Ini musibah. Dunia ini cirinya adalah al-makanun musibah, dan memang dunia tempatnya. Terus Umi, haruskah kita takut? Tidak. Haruskah kita gelisah? Tidak. Haruskah kita panik? Biasa saja. Apa yang kita panikkan? Kematiankah? Bukankah setiap orang pasti akan mati? Bukankah setiap kita pasti akan menjemput yang namanya kematian? Orang beriman itu tidak takut mati. Orang beriman tidak cari mati. Orang beriman tidak gelisah dengan mati. Justru orang beriman membuat persiapan terbaik untuk menghadapi kematian. Maka mohon maaf lahir batin, dengan virus corona barangkali ini cara Allah untuk mengingatkan manusia bahwa kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Tugas kita hanya sabar menghadapinya. Bagaimana cara sabarnya? Tentu dengan ikhtiar. Bagaimana Kementerian Kesehatan memberikan peringatan kepada kita untuk mematuhi protokol kesehatan dengan 3M. Yang pertama, memakai masker jika keluar rumah. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter saat berinteraksi dengan orang lain. Ini kan ikhtiar dunia. Tapi ikhtiar akhiratnya jangan lupa. Apa itu? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap penyakit ada obatnya. Dan obat yang paling mujarab, obat yang paling tangguh, obat yang paling hebat adalah obat yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbanyak zikir di waktu pagi dan petang. Serahkan semua pada Allah. Dunia ini memang tempat musibah, dan dunia ini juga al-makanul ibadah, dunia tempat ibadah. Orang akan semakin kuat menghadapi setiap musibah jika baik ibadahnya. Semakin hebat ibadahnya, semakin kuat hati untuk menghadapi setiap ujian itu. Semakin baik ia mendekat kepada Allah, maka semakin dekat jawaban jalan keluar dari setiap persoalan yang datang dalam kehidupannya. Maka lihat surah Al-Mulk ayat 2, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan. Bahasa lainnya, dialah Allah yang menguji kita dengan sesuatu yang menyedihkan dan membahagiakan. Sebagai apa? Sebagai ujian untuk kamu sekalian. Apa yang Allah lihat? Mohon maaf, yang Allah lihat bukan ujiannya, tapi yang Allah lihat adalah ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling hebat menyikapi setiap ujian itu. Kalau sekarang ada di antara kita yang sedang dilanda musibah, ujian, mungkin di rumah tangganya, mungkin di keluarganya, mungkin di sekolahnya, mungkin di usahanya, jangan mengeluh. Karena Allah tidak mungkin memberikan beban kepada kita kecuali sesuai kemampuan kita. Corona didatangkan kepada kita bukan tanpa sebab, karena Allah paham kita bisa mengantisipasinya, kita paham bisa menghadapinya. Cuman ayyukum ahsanu amala, siapa yang mampu menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah dengan ujian yang datang ini. Mohon maaf, kalau dengan virus corona ini tidak membuat kita semakin dekat dengan Allah, maka butuh virus macam apa lagi yang akan membuat kita termotivasi untuk semakin mendekat kepada Allah. Kalau dengan banjir, dengan longsor, dengan tsunami tak membuat kita semakin dekat dengan Allah, maka butuh cara apa lagi yang akan Allah berikan kepada kita agar kemudian kita semakin ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sedikit hikmah ini bisa menjadi pelajaran yang membuat kita semakin tenang, semakin yakin, semakin dekat dengan Allah. Dunia ini singkat, dunia ini permainan, dunia ini tempat musibah, dan ini tempat beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.